Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam kuliah teori gelanggang. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai lapangan ya. Tujuan kali ini yaitu kita ingin mengenal ciri-ciri dan karakteristik lapangan sehingga dapat membedakannya dari kelas gelanggang lainnya. Pada waktu pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu gelanggang, lalu kita membahas contoh dan sifat dasar dari gelanggang ya, lalu kita membahas masuk ke bagian daerah integral ya. Di daerah integral itu kita masuk pada bagian gelanggang yang karakter utamanya yaitu tidak memuat unsur pembagi nol ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih seputar gelanggang, namun kita masuk ke kelas dengan karakteristik tertentu ya. Untuk itu coba Anda perhatikan apa itu lapangan. Misalkan R adalah suatu gelanggang komutatif. Gelanggang R disebut lapangan jika setiap unsur tak nol dari R adalah unit. Ya. Nah, di sini Anda perhatikan ya perbedaannya antara gelanggang daerah integral dengan gelanggang lapangan ya. Waktu kemarin ketika kita membahas daerah integral, di sana patokannya adalah unsur pembagi nol, sementara di lapangan ini patokannya itu adalah unit ya. Di sana dikatakan bahwa daerah integral itu adalah tidak memuat unsur pembagi nol, sementara lapangan itu adalah setiap unsur tak nolnya adalah unit ya. Seperti kita tahu bahwa unit itu adalah unsur tak nol yang ketika kita kalikan dengan unsur tak nol lainnya menghasilkan unsur identitas atau unsur kesatuan. Nah, ketika kita, pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas bahwa ketika satu unsur itu unit, maka unsur pasangannya juga merupakan unit ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan lebih jauh apa yang dimaksudkan dalam definisi tadi ya. Ketika R adalah gelanggang ya, dan gelanggang tadi memenuhi definisi 3.1, maka gelanggang R tersebut membentuk grup komutatif ya terhadap operasi perkalian. Definisi tersebut ekivalen dengan pernyataan berikut. Struktur R disebut lapangan jika R terhadap jumlah membentuk grup komutatif, begitu juga dengan operasi kali ya. Namun untuk terhadap operasi kali di sini unsur nol tidak diikut sertakan ya. Sehingga yang membentuk grup komutatifnya yaitu adalah R tanpa nol ya, berbeda dengan grup komutatif terhadap jumlah yaitu secara keseluruhan ya. Nah, lalu terhadap keduanya itu jumlah dan kali, si R ini memenuhi hukum distributif ya. Jadi kita ulang. Jadi R ini disebut lapangan ketika terhadap operasi jumlah ini membentuk grup komutatif, lalu ketika terhadap kali dan R-nya tanpa unsur nol ya sama-sama membentuk grup komutatif. Lalu ketika R ini kita pasangkan dengan dengan operasi jumlah dan kali, ini memenuhi hukum distributif ya. Nah, contohnya adalah gelanggang bilangan rasional. Gelanggang bilangan rasional itu adalah contoh dari
lapangan. Kenapa? Karena ketika kita ambil sembarang bilangan rasional, katakanlah A per B ya. Ketika kita ambil bilangan rasional A per B, maka kita akan punya B per A ya. Kita akan punya B per A rasional juga, sehingga ketika kita kalikan A per B dengan B per A ya, ini menghasilkan unsur kesatuan ya. Jadi terhadap kali dia adalah memiliki inverse. Seperti dalam definisi 3.1 tadi, bahwa lapangan itu adalah gelanggang komutatif yang setiap unsurnya adalah unit ya. Kita tahu bahwa ketika kita ambil A per B ini, karena A per B dikalikan dengan B per A hasilnya adalah 1, maka A per B ini adalah unit. Karena semua anggota bilangan rasional ini berbentuk A per B ya, dengan kata lain bahwa A per B nya adalah unit kecuali 0 ya. Karena 0 itu bukan unit ya, sesuai dengan definisi. Lalu bilangan real juga sama, dengan cara yang sama kita peroleh bahwa semua unsur real tak 0 itu juga unit ya. Begitu juga untuk bilangan kompleks ya. Nah, untuk bilangan kompleks Anda tahu bentuk bilangannya berupa A, B ya, atau berbentuk A plus BI ya. Di sini apa inverse-nya? Inverse dari A plus BI ini. Ketika Anda dapatkan inverse-nya, berarti dengan kata lain bahwa ini adalah unit ya. Baiklah, kita lanjutkan sifat 3.1. Setiap lapangan tidak lain adalah daerah integral. Buktinya kita dapatkan informasi bahwa R adalah lapangan, lalu kita diminta menunjukkan bahwa R adalah daerah integral ya. Perlu Anda catat bahwa ketika R adalah lapangan, berdasarkan definisi tadi, kita tahu bahwa R adalah gelanggang komutatif ya. Untuk itu, agar R membentuk daerah integral, kita tinggal menunjukkan bahwa R memenuhi hukum pembatalan ya. Karena syarat dari daerah integral itu tidak lain adalah gelanggang komutatif yang memenuhi hukum pembatalan. Sehingga untuk menunjukkan bahwa lapangan itu adalah daerah integral, ya kita tinggal menunjukkan hukum pembatalannya aja. Kenapa? Karena mereka berdua ini sama-sama gelanggang komutatif ya. Untuk membuktikan bahwa gelanggang komutatif R tadi memenuhi hukum pembatalan, masih ingat definisi hukum pembatalan? Definisinya adalah ketika kita mengambil sembarang 3 unsur, katakanlah A, B, dan C, dan A-nya tidak 0, dengan A, B sama dengan AC, maka berlaku B sama dengan C ya. Nah, sehingga bagian awal yang ini kita jadikan informasinya. Ini asumsinya ya, sehingga kita tinggal menunjukkan sisanya yang tadi B sama dengan C ya. Nah, dari sini kita dapatkan AB sama dengan AC. Ini berdasarkan pernyataan awal ya. Lalu karena AB dan AC ini adalah anggota R, AB dan C-nya juga anggota R, maka semuanya ini memiliki inverse ya. Karena tahu R-nya adalah lapangan. Jadi memiliki inverse ya. Di sini karena A-nya adalah tidak sama dengan 0 ya. Karena A-nya tidak sama dengan 0, sehingga kita tahu bahwa A memiliki inverse ya. Sehingga kita bisa
mengalihkan di kedua ruas tersebut ya. Kita tambahkan inverse A kepada dua ruas ini ya. Lalu kita gunakan hukum asosiatif ya untuk mendapatkan mana yang akan kita operasikan terlebih dahulu ya. Di sini kita asosiatifkan sehingga kita bisa mengoperasikan A dengan inverse-nya terlebih dahulu ya, baru dengan B atau dengan C ya. Nah, berikutnya kita gunakan sifat dari unsur balikan sehingga kita peroleh bahwa A inverse A sama dengan 1 ya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa B sama dengan C ya. Jelas ya, untuk setiap A, B, dan C anggota R dan A-nya tidak 0 dengan AB sama dengan AC mengakibatkan B sama dengan C sehingga gelanggang R memenuhi hukum pembatalannya. Nah, dengan demikian definisi dari daerah integral terpenuhi dan dapat kita simpulkan bahwa lapangan adalah daerah integral ya. Nah, berikut adalah hubungan antara lapangan dan daerah integral berdasarkan sifat tadi ya. Dari sifat tadi kita peroleh bahwa lapangan adalah daerah integral. Daerah integral adalah gelanggang komutatif, sementara gelanggang komutatif adalah suatu gelanggang. Karena baik itu lapangan maupun daerah integral sama-sama gelanggang komutatif. Nah, di sini maka kita untuk dari lapangan ke daerah integral tadi kita cukup melihat ada tidaknya hukum pembatalan ya. Berikutnya contoh dari penerapan sifat tadi ya. Sini kita punya daerah integral yang merupakan lapangan. Ini adalah gelanggang bilangan real dan gelanggang bilangan rasional. Keduanya ini sama-sama merupakan lapangan maupun merupakan daerah integral ya. Kenapa? Karena pada kedua gelanggang ini sama-sama berlaku hukum pembatalan. Juga setiap anggotanya memiliki inverse ya terhadap kali maupun terhadap jumlah. Terhadap kali itu yang tanpa nolnya, sementara terhadap jumlah semua unsurnya. Sementara untuk daerah integral yang bukan lapangan ini adalah gelanggang bilangan bulat. Gelanggang bilangan bulat ini dia adalah daerah integral tetapi bukan lapangan. Kenapa? Karena tidak semua anggota bilangan bulat tak nolnya ini memiliki inverse. Contohnya Anda bisa ambil 2 ya. 2 bilangan bulat nih ya, bilangan bulat 2 nih ya. Dia tidak memiliki inverse. Kenapa? Karena tidak ada bilangan bulat yang ketika dioperasikan dengan 2 ya, sehingga 2 dikalikan dengan A ini tidak akan pernah sama dengan 1 ya. Jadi Anda mengalihkan 2 dengan bilangan manapun ini tidak akan pernah sama dengan 1 ya. Karena kita tahu bahwa pembuat 1 ini adalah setengah, sementara setengah itu bukan bilangan bulat ya. Itu alasannya ya. Nah, berikutnya setiap daerah integral hingga ini adalah lapangan. Kalau tadi setiap lapangan adalah daerah integral, tapi ketika kita balik ternyata daerah integral hingga saja yang merupakan lapangan. Berarti tidak semua daerah integral ya. Kalau semua lapangan itu pasti daerah integral. Tetapi
untuk daerah integral ini tidak semuanya lapangan, hanya daerah integral hingga ya yang membentuk lapangan. Jelas ya. Nah, kita buktikan. Untuk membuktikannya kita punya informasi bahwa R-nya adalah daerah integral hingga, sementara kita diminta untuk membuktikan bahwa R adalah lapangan. Mengingat R adalah suatu daerah integral, gelanggang R ini bersifat komutatif ya. Tadi berdasarkan definisi dari daerah integral bahwa ketika gelanggang itu adalah daerah integral, maka gelanggang tersebut bersifat komutatif dan memenuhi hukum pembatalannya. Nah, oleh karena itu, untuk menunjukkan R lapangan, kita tinggal menunjukkan bahwa unsur tak nol di R ini memiliki balikan. Kenapa? Karena dia merupakan unit. Nah, kita ambil unsur A, unsur tak nol, katakanlah A ya. Kemudian kita bentuk pemetaan. Kita buat pemetaan, katakanlah lambda A dari R ke R, atau pemetaan lambda A pada gelanggang R ya. Nah, pemetaannya adalah memetakan semua unsur di R, katakanlah X ke hasil kali A dan X ya. Jika kita dapat menunjukkan bahwa lambda A ini adalah suatu pemetaan yang bersifat pada, maka akan ada unsur 1 di gelanggang R ini ya, maka untuk 1 di R ini akan ada XA ya, yang memenuhi seperti ini. 1 tidak lain adalah peta dari XA, sehingga kita peroleh 1 sama dengan A dikalikan dengan XA ya. Jadi ketika kita bentuk pemetaan lambda A ini ya dari R ke R, maka kita akan dapatkan XA ya, akan dapatkan X di sini, sehingga X ini dipetakan ke 1 ya. Kita akan dapatkan X ya, kita akan dapatkan X dipetakan ke 1 ya, X dipetakan ke 1 ya, sehingga 1 ini tidak lain adalah lambda A dari X ya. Ya kan? Lambda A dari X. Kalau kita di sini X-nya XA, berarti ini 1 ini adalah lambda dari XA ya. Seperti itu. Nah, kita tahu bahwa lambda A XA itu adalah A dikalikan dengan XA ya. Dengan menggunakan sifat komutatif gelanggang R, maka kita peroleh XA merupakan unsur balikan dari A. Kenapa? Karena kita dapatkan persamaan yang ini ya. 1 sama dengan A dikalikan XA sama dengan XA dikalikan dengan A, sehingga si XA ini adalah balikan dari A, atau bisa kita tulis bahwa XA ini adalah inverse dari A, seperti itu ya. Selanjutnya, karena lambda A merupakan pemetaan pada daerah integral R dan R-nya hingga, maka lambda A ini merupakan pemetaan pada jika lambda A-nya 1. Tujuan goal kita adalah ingin menunjukkan bahwa si pemetaannya pada. Sementara untuk menunjukkan pada, dia harus kita tunjukkan 1. Jadi kita, langkah berikutnya adalah kita
Jadi untuk menunjukkan bahwa A memiliki unsur balikan, cukup dengan menunjukkan lambda A adalah pemetaan 1, 1. Sekarang kita tinggal menunjukkan bahwa lambda A ini adalah pemetaan 1, 1. Nanti ketika kita berhasil menunjukkan lambda A adalah 1, 1, maka lambda A adalah pada. Karena lambda A adalah pada, maka setiap anggota di gelanggang R-nya ini adalah memiliki inverse ya. Sekarang kita ambil dua unsur X dan Y di gelanggang R ya. Lalu kita asumsikan bahwa peta dari X dan Y adalah sama ya. Karena kita ingin menunjukkan bahwa dia adalah pemetaan 1, 1. Kita asumsikan peta dari X dan Y adalah sama ya. Ketika kita ambil X dan Y, kita asumsikan petanya adalah sama. Lalu selanjutnya kita substitusikan X dan Y tersebut pada pemetaan lambda X ya. Lambda A X adalah A dikalikan dengan X, sehingga kita punya AX sama dengan AY ya, berdasarkan definisi dari pemetaan lambda A ya. Karena A nya tak 0 dan R adalah dari integral, menurut sifat 2.1 kita sifat 2.1 itu sifat hukum pembatalan ya. Maka kita dapatkan X sama dengan Y ya. Jadi lambda A adalah pemetaan 1, 1, sehingga kita dapat simpulkan bahwa R adalah membentuk suatu lapangan. Untuk menambah pemahaman Anda lebih jauh, silakan Anda kerjakan latihan 3 ini ya. Nah, di sini diberikan bahwa gelanggang ini bukan gelanggang 0 ya, berarti isinya lebih dari 0 ya, ada unsur lainnya. Dan ini adalah suatu lapangan. Nah, tunjukkan bahwa ketika gelanggang R ini nolnya dilepaskan, maka si lapangan ini membentuk grup komutatif ya. Berikutnya, misalkan R adalah lapangan dan A adalah unsur tak nol di R, tunjukkan bahwa unsur balikan dari A bersifat tunggal. Lalu berikutnya, misalkan R adalah himpunan yang anggotanya adalah 0, E, A, dan B ya. Buatlah tabel penjumlahan dan perkalian pada R agar R membentuk lapangan ya. Berikutnya, apakah tabel yang diperoleh itu juga sama ketika R-nya adalah berupa daerah integral? Nah, silakan Anda kerjakan 4 soal ini sehingga dapat menambah pemahaman Anda ya. Agar Anda bisa dapat mengerjakan soal itu dengan baik, simak dan perhatikan semua materi yang Bapak sampaikan tadi maupun di pertemuan sebelumnya ya. Diulang dan diulang. Jika ada bagian yang belum dimengerti, silahkan utarakan pertanyaan pada kolom komentar ya. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda yang lain sehingga mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa tekan tanda lonceng ya, agar mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru atau balasan Bapak atas pertanyaan Anda, sehingga Anda mendapatkan informasi apa yang Anda butuhkan tadi. Dan sekali lagi, selamat mencoba dan selamat belajar. Semoga Anda mendapatkan pemahaman dari video yang Anda
tonton ini. Terima kasih, sampai jumpa di sesi lainnya, di sesi selanjutnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.